Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi kalau saudara lihat tadi pengumuman mengenai 3K, yaitu khususnya untuk kesehatan. Saudara akan temukan ada satu pribadi di 3 foto itu yang maha hadir. Hadir di setiap acara tersebut. Ya, dan itu adalah community pastor kita. Karena dia yang sebagai leader daripada Riverside Sport ini. Jadi dia harus maha hadir, ada di badminton, ada di futsal, ada di basket. Saudara masih ingat di sekolah kita pernah diajarkan mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Percayalah, sakit gigi saudara nggak bisa baca Alkitab. Benar nggak sih? Encok baca Alkitab terganggu, setuju? Itu membuktikan bahwa tubuh yang sehat itu sangat penting. Nah hari ini saya akan membagikan firman Tuhan atau saya sharing firman Tuhan, judulnya Jesus the Baker. Ya, terinspirasi dari salah satu IG korlit kita, Harry the Baker. Ya, the Baker artinya pembuat roti, ya, pembuat roti. Dan firman Tuhan yang mendasari daripada judul ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal ke-6. Mengenai Yesus melakukan mujizat kepada 5.000 orang makan roti dari 5 roti. Ya, itu cerita dari sekolah minggu. Saya mau pastikan dulu berapa banyak yang belum pernah dengar cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Aman ya. Kalau sampai saudara angkat tangan berarti mungkin saudara baru bertobat kemarin. Jadi kita semua udah pernah dengar cerita itu. Karena nanti ayat-ayat yang saya berikan di depan tidak semuanya. Karena kalau semuanya saya nggak akan berkhotbah, kita baca firman Tuhannya karena itu panjang. Ya, pasal 6 itu cukup panjang. Judulnya Jesus the Baker. Ya. Nah ini ayatnya. Nah saudara harus tahu bahwa Yesus membuat mujizat roti untuk banyak orang makan bukan satu kali saja. Betul? Di dalam Alkitab, kalau saudara suka menggali dan meneliti, ada 2 kejadian Yesus memberi makan ribuan orang dengan roti. Kenapa roti? Karena roti adalah makanan utama daripada bangsa Israel atau di Timur Tengah saat itu. Ya, jadi kalau waktu itu Yesus memberi makan kepada orang di NTT, mungkin bukan Jesus the Baker. Mungkin dia adalah yang membuat, karena di sana makanan utama adalah jagung, dia buat jagung. Ya. Kalau dia ada di Amerika dia buat potato. Kira-kira gitu. Kalau dia di Bali dia buat apa kira-kira? Nasi Bali kira-kira gitu kan. Tapi karena dia ada di Timur Tengah, di Israel, makanan utama mereka adalah roti. Jadi ada 2 kejadian, saudara nanti bisa lihat. Yang ini yang pertama, dia memberi makan 5.000 orang dari 5 roti. Kemudian kalau saudara baca di Markus 8 atau di Injil Matius juga ada, dia memberi makan 4.000 orang dari 7 roti. Ya, jangan lupa itu anak-anak. Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Jadi ada 2 kali kejadian mujizat membuat roti. Ya, dan saya pakai 5.000 orang ini dalam Injil Yohanes pasal 6 sebagai sampling. Sebagai sebuah sampling survei dari Alkitab tentang kita semua yang ada di dalam orang banyak itu, 5.000-an orang itu. Saya bacakan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Saya ulangi ya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Di Injil yang lain dia bilang bahwa Yesus duduk di situ, Yesus sempat mengajar mereka. Yesus berkhotbah kepada orang banyak ini. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Nanti saudara baca seterusnya itu argumentasi dari Filipus, ya guru kira-kira gini, gila nih, ini orang banyak begini mau berapa duit? Nah itu biasanya dari manajemen, ya budgeting.
Ini nggak mungkin, bendahara komplain. Ini 5.000 orang, itu baru laki-laki saudara, belum perempuan dan anak-anak. Ini mau budget berapa? Dana kita terbatas. Dan singkat cerita, ada 5 roti, dia lakukan mujizat, 5.000 orang makan kenyang, plus yang laki-laki, plus perempuan dan anak-anak. Masih ada sisa berapa bakul? 12. Setiap rasul, setiap murid bawa 1 bakul bawa pulang. Pas. Ya panitia dapat bonus. Kira-kira begitu kan. Nah kalau saudara baca ini di ayat kedua, itu ayat yang sangat disukai oleh pelayanan atau gereja. Orang banyak berbondong-bondong. Kalau saudara bikin acara, orang banyak berbondong-bondong seneng gak? Nanti nih, Jumat Agung dan Paskah. Orang banyak berbondong-bondong datang. Panitia pasti seneng. Sukses. Berhasil acara tersebut. Tapi pertanyaannya, orang banyak berbondong-bondong yang datang itu, mereka cari apa? Ayat 24 lanjut ya. Habis Yesus kasih makan, mereka kenyang, ya sudah kenyang. Itu kira-kira makan malam, dinner time. Mereka kenyang, Yesus malam itu Yesus menyeberang ke seberang lagi. Tinggalin orang banyak itu. Ya. Dan orang banyak yang sudah makan kenyang itu kejar dia. Ya. Ayat 24 bilang ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ di tempat di mana dia bikin 5 roti 5.000 orang makan, enggak ada di situ, dia sudah pergi. Dan murid-muridnya juga tidak ada. Mereka naik perahu itu berangkat ke Kapernaum, tempat Yesus tujuan berikutnya. Untuk apa? Kalau kita cuma baca ayat ini saja, tanpa baca yang terakhirnya, kita pikir ini orang paling rohani. Udah ikut, kemudian mencari Yesus. Benar gak sih? Benar kan? Udah ikut dan mencari Yesus. Gak perlu ditarik-tarik. Mereka sudah ikut dan mencari Yesus. Kayaknya ini sangat ideal sekali buat sebuah gereja. Karena orang banyak berbondong-bondong datang, ikut dan cari Yesus. Tapi sekali lagi pertanyaannya adalah, mereka ikut dan cari Yesus untuk apa? Oke, kita baca lagi. Yohanes 6, sekarang ayatnya yang ke-25, lanjutan daripada ayat yang tadi ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, ketemu akhirnya. Yesus ada di seberang. Mereka datang kepadanya, terus bilang begini, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, saudara pernah gak nanya orang, udah makan belum? Terus jawabnya begini, saya mau ke Riverside. Tulalit gak saudara? Dia tanya, kapan Yesus sampai situ? Tapi Yesus gak jawab. Yesus langsung bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu cari aku. Oh berarti tadi jawaban yang buat pertanyaan saya tadi. Mereka ikut dan cari untuk apa? Kamu cari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Di dalam terjemahan Saudara Yesus bilang, mengerti tanda-tanda itu dan paham siapa Yesus. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu apa? Kenyang. Jadi jawaban daripada pertanyaan, orang banyak berbondong-bondong ikut dan cari Yesus karena apa? Sudah makan roti dan perutnya telah kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Kita lihat di sini, di ayatnya yang ke-26, Yesus tegur mereka. Benar gak tegur? Ini kalau yang ngomong orang diakonia, selesai, pasti demo. Benar gak? Yang menerima bantuan, terus yang ketua diakonia bilang ini, kamu datang ke gereja ini karena kamu sudah dikasih diakonia. Itu langsung malu saudara. Dan Yesus berkata seperti itu kurang lebih. Waktu orang banyak itu bertanya, Tuhan kapan sampai di sini? Yesus bilang, kamu cari aku karena kamu sudah makan roti gratis, perut telah kenyang, kamu cari aku. Harusnya orang banyak ini jadi malu.
Karena mereka sudah makan roti gratis, terus pura-pura tanya Yesus, kapan datang? Maaf ya, imajinasi saya. Mungkin mereka sebenarnya mau ngomong begini, kemarin makan malam, now lunch time. Sekarang makan siang. Saudara paham maksudnya? Kemarin makan malam, roti gratis. Sekarang itu karena mereka ketemu Yesus kira-kira sudah jam makan siang. Mereka mau ngomong, Yesus sekarang jam makan siang. Where is the bread? Mana rotinya? Tapi sebelum mereka mengatakan itu, Yesus langsung to the point. Yesus bilang, kamu cari aku karena kamu sudah makan kenyang. Saya rasa tidak ada gembala yang berani khotbah seperti ini. Karena akan kekurangan jemaat. Benar gak sih yang di belakang? Betul? Kalau jemaat khotbah seperti ini, pasti jemaatnya pergi. Kemudian kita lanjut. Boleh lanjut? Enggak boleh pun saya lanjut karena mesti khotbah kan. Yohanes 6 ayat 33 sekarang. Nah, setelah Yesus bilang begitu, saudara baca nanti ada perdebatan dengan orang Farisi, kemudian ya macam-macam lah itu, ada sedikit jeda di situ. Kemudian Yesus memberikan sebuah statement kepada mereka. Yesus yang sama, bukan Yesus yang berbeda. Yesus yang sama. Yesus yang buat 5 roti 5.000 orang makan. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga. Dan memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka, orang yang sama nih, orang banyak tadi itu. Kepada Yesus, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kelihatannya mereka pengen roti itu. Tapi mereka gak tahu yang mereka pengen ini apa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup itu. Nah, waktu Yesus bilang ada roti yang turun dari sorga, orang banyak ini langsung link hubungannya itu dengan kejadian waktu bangsa Israel diberi makan oleh Tuhan di padang gurun. Saudara pernah baca? Halo anak-anak? Roti apa itu yang turun dari sorga namanya? Mana? Mereka linknya dari sana. Ini yang lebih hebat. Kalau tadi pakai 5 roti, ya dia buat 5.000 orang makan. Sekarang ini gak perlu dibuat, rotinya turun dari sorga. Ada sandwich, ada hot dog, ya, ada yang isi ham, ada yang isi chicken, ada yang isi smoked beef. Ini luar biasa. Jadi mereka langsung bilang, Tuhan berilah kami roti itu senantiasa. Senantiasa itu berarti makan pagi dapat, makan siang dapat, makan malam dapat. Benar gak sih? Tapi roti, Yesus bilang begini, bukan, aku ini roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun, Yesus to the point lagi. Kamu telah melihat aku, kamu tetap tidak percaya. Karena di otak mereka, kita tunggu roti turun dari surga. Sandwich, hotdog. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Saudara harus renungkan kalimat ini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Semua saudara dan saya dalam ruangan ini yang datang kepada Yesus karena Bapa yang bawa saudara kepada Yesus. Amen. Amen. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan ku buang. Nah, waktu Yesus bilang statement, akulah roti hidup, maka jadilah ayat yang berikutnya di dalam ayat ke-66. Ayat ini yang dipakai oleh para pengajar dan pengkhotbah akhir zaman. 666. Antikris. Banyak murid-murid meninggalkan Yesus. Saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Dan saudara hati-hati kalau ini ayat antikris, nanti kita lihat kita termasuk di dalamnya atau tidak. Sesudah itu, sesudah kapan? Sesudah Yesus bikin statement, akulah rotinya. Bukan yang turun dari langit. Bukan yang aku buat 5 roti itu. Aku roti. Langsung hasilnya adalah banyak orang yang sudah. Katakan yang sudah. Bukan yang belum. Yang sudah mengikut Yesus tidak mau mengikut dia lagi dan pergi meninggalkannya. Mujizat 5 roti, 5.000 orang makan,
membuat banyak orang datang. Roti hidup, begitu diberikan statement, akulah roti hidup, membuat orang banyak pergi. Saya ulangi ya, 5 roti membuat orang banyak datang. Roti hidup, waktu dikatakan akulah roti hidup, membuat orang banyak pergi. Kalau saya ada di sana, di antara kerumunan 5.000-an lebih orang itu, ada kemungkinan saya mungkin pergi juga. Karena Alkitab bilang banyak sekali yang meninggalkan dia. Saudara bilang, Pak, saya kan masih baca Alkitab. Saya masih ibadah, Pak. Saya masih ikut komsel. Saya masih berdoa. Dan saya masih nyanyi 2 lagu lambat, 3 lagu cepat, dan 1 lagu lambat. Habis kemudian berbahasa roh sedikit dan tepuk tangan. Saya masih melakukan hal itu. Oh iya, mereka masih melakukan hal itu sampai waktu Yesus berkata, aku roti hidup. Artinya dari menu 5 roti tadi sekarang berubah jadi menunya Yesus yang jadi menu. Yang ada di daftar pesanan itu. Tidak ada roti yang lain. Dialah roti. 3 hal yang kita mau renungkan pagi hari ini. Yang paling pertama, mujizat bukanlah sebuah dasar atau alasan yang kuat untuk mengikuti Yesus. Saya ulangi buat Bapak Ibu semua. Mujizat bukanlah dasar atau alasan yang kuat untuk mengikuti Yesus. Setuju? Setuju? Walaupun Injil Yohanes 6 ini bilang yang berinisiatif melakukan mujizat adalah Yesus. Yesus yang lakukan. Benar gak sih? Sebelum murid-muridnya bilang, Tuhan mereka lapar gak punya makanan. Yesus yang duluan ngomong. Benar gak tadi? Di ayat yang kelima. Yesus yang bilang kepada para muridnya, hey, kalau saudara baca di Markus 8, dia memberi makan 4.000 orang. Dia detail banget, dia bilang gini, ini kalau orang-orang ini pulang ke rumah mereka masing-masing yang jaraknya belasan, ratusan kilometer, ini pingsan di jalan. Kita harus kasih makan mereka. Jadi inisiatif untuk membuat mujizat itu bukan dari orang banyak yang minta. Bukan dari murid-murid yang majukan proposal buat Yesus. Tapi Yesus yang inisiatif. Tapi dia melakukan mujizat tersebut dengan tujuan bukan itu yang jadi dasar atau alasan untuk mengikuti dia. Saudara paham maksud saya? Bukan itu tujuannya. Jadi kalau saudara, makanya luar biasa Yesus kalau bilang, jangan kamu khawatir. Ayat itu, Matius 6 itu bilang kalau jangan kamu khawatir. Benar-benar jangan kamu khawatir. Karena udah dibuktikan 4.000, 5.000 orang. Yang inisiatif untuk memberi mereka makan adalah Tuhan sendiri. Tuhan kita tuh sangat detail saudara. Sampai urusan perut pun dia campuri. Benar gak sih? Sampai urusan perut pun dia campuri. Karena dia tahu. Mungkin karena 5.000 saya gak tahu ya 5.000 lebih orang. Kalau keroncongan kan bunyinya kan rame tuh. Guru-guru. Jadi kedengaran tuh Yesus dengar. Oh cacingnya minta makan nih. Ya cacingnya minta makan nih. Ya mungkin. Ya kan? Dia detail banget. Makanya Yesus bilang jangan kamu khawatir. Karena sudah dibuktikan bahwa Tuhan yang inisiatif kasih makan. Tetapi itu bukan tujuannya. Itu bukan tujuannya. Karena dasar kalau pakai mujizat saja saudara datang mengikuti Yesus. Saya mau kasih tahu. Hanya bertahan 1 malam. Makan siang. Makan malam. Betul ya? Roti kan? Makan malam 5.000 kenyang. Besok pagi Yesus pindah ke tempat lain. Pas jam makan siang mereka tinggalin Yesus. Overnight. Game is over. Hanya 1 malam. Alasan mereka karena ikut Yesus dengan mujizat saja, dasarnya sangat rapuh. Halo jemaat Riverside. Pak kalau gitu kita jangan minta mujizat. Oh bukan. Tetapi mujizat jangan dipakai sebagai dasar atau alasan saudara ikut dan cari Yesus. Mujizat itu hanya seperti sebuah tanda.
sebuah sign. Menunjuk atau merujuk kepada yang sebenarnya. Saudara paham maksud saya? Waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Saudara lihat, selalu dia pakai sesuatu untuk merujuk ke dia. Betul kan? Perempuan Samaria waktu itu urusannya bukan roti tapi air. Benar gak? Dia lagi timba air di sumur kan? Yesus pakai air. Oh, kamu timba air? Akulah air kehidupan. Jadi mujizat yang Yesus buat itu sebenarnya menunjuk kepada dia sebagai yang sebenarnya, sumbernya, esensinya ada di dia, bukan yang di sana. Saya pakai ilustrasi ini. Saudara pernah kehabisan bensin pada kendaraan saudara? Motor atau mobil saudara? Pernah ya? Udah. Terus saudara lihat sign di pinggir jalan. Ada sign tuh gambar pom bensin. Ada kan di pinggir jalan tuh kan ada sign gambar pom bensin. Terus ada tulisan 100 meter. Apakah saudara dorong motor saudara ke bawah sign itu dan terus saudara cari, mana itu dia punya selang? Dan saudara isi bensin di situ? Enggak. Karena sign itu bukan tempatnya di situ. Sign itu menunjuk kepada 100 meter di depan, pom bensin yang sebenarnya itu ada di sana. Kamu isinya di sana. Jangan isi di sini. Kamu isi di sini gak mungkin. Mustahil kamu bisa terisi. Karena ini cuma tanda. Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena memang saat itu kebutuhan mereka adalah lapar. Mereka bisa pingsan semaput di jalan. Yesus kasih makan. Tetapi Yesus mau lewat kejadian roti 5 roti itu. Mereka ngerti roti hidupnya itu siapa. Makan yang di sana lapar. Perut abis itu besok kosong, begitu ke jamban kosong lagi. Tapi kalau yang ke sini, ke roti hidup, kamu akan puas selama-lamanya. Tapi kalau kamu cuma stopnya di desain itu aja, di tanda pom bensin itu aja, motormu gak akan jalan kemana-mana di situ terus. Kamu tungguin mana. Setiap kelaparan rohani pasti membuat sesuatu di dalam jasmani kita lapar terhadap sesuatu. Benar gak sih? Kalau saudara lapar secara rohani yang saudara gak tahu kalau sebenarnya kelaparan yang saudara alami adalah kelaparan rohani. Maka saudara akan mencarinya di dalam kelaparan jasmani. Saudara pikir makanan, saudara pikir hobi, saudara pikir perempuan, saudara pikir seks, saudara pikir uang, saudara pikir pekerjaan, karir, bisnis saudara. Saudara pikir itu yang saudara lapar. Padahal saudara lapar secara rohani. Dan semakin saudara cari itu, saudara semakin lapar. Saudara makan itu saudara semakin lapar. Karena memang saudara stopnya di bawah tandanya. Motor saudara enggak terisi dengan yang sebenarnya. Saudara paham maksud saya? Sehingga saudara cari dari pengkhotbah, saudara cari dari penginjil, saudara cari dari YouTube. Saudara gak akan temukan di sana. Kalau dia khotbah benar, puji Tuhan. Tapi kalau dia khotbah yang tanda itu, saudara isi terus, kok gak penuh-penuh? Ya memang gak bisa penuh Pak, karena bukan di situ. Tempatnya di depan sana 100 meter ke depan. Jadi yang pertama, mujizat bukanlah alasan atau dasar yang benar untuk kita bisa ikut Tuhan. Yang kedua, kebergantungan kita kepada Tuhan haruslah kepada roti hidup, bukan kepada 5 rotinya. Kebergantungan saudara kepada Tuhan harus kepada roti hidupnya, bukan kepada 5 roti. Yesus berkata, akulah roti hidup. I am the bread of life. Tapi orang banyak bilang, no, you are the baker. Kamu adalah pembuat roti. Ya. Jadi Yesus bilang aku adalah roti hidup. Tapi orang banyak melihat Yesus sebagai roti untuk menyambung hidup. Untuk makan hari ini, besok ada roti gratis lagi kita makan, menyambung hidup. Uang sekolah sudah mau habis Tuhan, kita menyambung hidup. Bikin mujizat, gak apa-apa saudara minta, tapi itu bukan yang sebenarnya. Yesus bukan mau datang buat saudara untuk menyambung hidup dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yesus ingin memberikan kepada kita semua hidup kekal.
Di luar hari Senin, di luar hari Selasa, di luar hari Rabu, di luar hari Kamis. Tapi orang banyak ini bilang, enggak. Nanti Selasa makan apa? Makanya mereka cari Yesus. Bila mana engkau tiba di sini, yang artinya mereka mau bilang, sekarang makan siang. Kita mau nyambung hidup. Kan lumayan, gak usah masak. Betul? Kan lumayan kita hemat. Nanti uangnya kita tabung, kita jalan-jalan ke Eropa. Uang makannya. Kita hanya memanfaatkan Tuhan untuk menyambung hidup kita dari hari lepas hari. Kita gunakan Tuhan, kita manfaatin Tuhan untuk supaya apa? Menyambung hidup kita dalam hal jasmani. Hal makan, uang, pekerjaan, keluarga. Sebuah quote yang saya dengar di sebuah Zoom kemarin. Quote ini waktu saya baca kayak kena tempeleng, jab, hook, uppercut. Ini dalam bahasa Inggris ya, saya akan terjemahkan ya. Bahasa Inggrisnya bilang, in religion you obey because God is useful. In Christianity you obey because God is beautiful. Secara agama, kita semua seringkali taat kepada Tuhan karena dia berguna, dia bermanfaat. Untuk apa? Menyambung hidup. Untuk menghidupi saya secara sehari-hari. Tetapi kekristenan yang sejati bilang, kita taat kepada Tuhan bukan karena dia useful, tapi karena dia beautiful. Karena dia memang indah. Dia cantik, dia luar biasa. Kita mengikut Tuhan karena dia berguna dan bermanfaat bagi kita sebagai pembuat roti. Atau kita mengikuti dia karena keindahannya sebagai roti hidup. Saya nggak tahu apakah banyak pengkhotbah, banyak pengajar yang tiap minggu khotbahin Yesus pembuat roti. Mari datang, sakit disembuhkan, gak apa-apa. Mari datang yang miskin akan kaya. Mari datang, ya, yang punya persoalan, yang punya masalah, datang. Karena Tuhan kita bisa dipakai, bisa digunakan, bisa dimanfaatin. Dia seperti tools, alat yang bisa menyelesaikan semua masalah-masalah sehari-hari saudara. Dan khotbah ini paling laku. Karena memang benar, waktu Yesus pembuat roti, banyak orang datang. Tapi begitu dia bilang, enggak, saya ini roti hidup, banyak orang pergi. Dan waktu Yesus bilang, akulah roti hidup, banyak orang pergi, Yesus tidak revisi khotbahnya. Kalau pengkhotbah, dia pasti revisi. Sorry, saya salah ngomong. Kenapa kalian pergi? Maksud saya bukan begitu. Supaya orang banyak jangan pergi. Karena kalau gereja pergi, banyak orang pergi, jemaat kosong, gereja ompong. Kelihatannya gak bagus masuk IG, gerejanya kok kosong sih? Kenapa? Ya gara-gara saya khotbah Yesus roti hidup, makanya jemaat banyak pergi. Yesus gak revisi khotbahnya. Yesus biarin mereka pergi. Bahkan Yesus tanya kepada para muridnya, kamu juga gak mau pergi? Baca saudara. Dia tanya kepada muridnya, Yesus gak takut kehilangan jemaat. My God. Yesus gak takut kehilangan jemaat. Dia tanya buat korlitnya. Itu kan murid-murid kan korlit. Dia tanya kepada saya, dia tanya kepada Jerry, dia tanya kepada Albert, dia tanya kepada Irawan, kepada Pak Yosua. Kalian juga gak mau pergi. Come on, this is the time. You can choose. Ini kesempatannya, kalian mau pergi ikut yang 5.000 orang itu. Karena biasanya kita ikut orang yang paling banyak kita pikir itu kebenaran. Benar gak sih? Oh yang paling banyak, oh jangan-jangan itu yang benar kita ikutin. The crowd, orang banyak belum tentu benar. Saya baca sebuah artikel, merinding saya bacanya. Katanya dari 5.000 orang itu sisa cuma 500 yang bertahan. Oke, dari 500 itu 12 para murid, bukan? Dari 12 itu, waktu Yesus mau naik ke kayu salib, di Taman Getsemani tinggal 3. Benar gak sih? Tinggal 3 yang bertahan
berdoa di Taman Getsemani misalnya, itu pun masih tidur-tidur. Jadi ngomong sebentar tidur, ngomong sebentar gitu. Ya kan? 3. Waktu Yesus di kayu salib berapa yang sisa? Cuman 1. Yohanes di bawah. The closer you get to the cross, the less the crowd becomes. Semakin kita dekat dengan salib, semakin sedikit orang yang bertahan. Mungkin saya juga ada di sana ketinggalan di belakang. Karena waktu semakin dekat dengan salib, semakin tidak menyenangkan, semakin tidak menyukakan, semakin ekspektasi banyak yang berguguran. Halo, kita pikir itu dia. Padahal Yesus bilang, bukan itu. Kita datang ke gereja, senang, WL senang. Wih, orang banyak. Saya gak pernah menjumpai Yesus senang dengan orang banyak loh. Gak pernah. Gak pernah Yesus senang dengan orang banyak. Karena dia tahu mereka ikut dan cari untuk apa. Dia tahu. Jadi jangan tertipu dengan apa yang kita lihat. Bahwa belum tentu orang banyak itu mereka mencari yang benar. Yang terakhir yang kita renungkan, saya ambil dari bacaan ini. Kalimat kuncinya ada di masihkah kamu belum mengerti. Saya bacakan. Pada waktu itu murid, jadi perikop ini ditulis setelah Yesus kasih makan 5.000 orang dan setelah Yesus kasih makan 4.000 orang. Oke? Percayalah, saya sudah selidiki. Jadi setelah dia kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti, 4.000 orang dengan 7 roti, cerita ini berlanjut ke sini. Pada waktu itu murid-murid Yesus lupa membawa makanan. Nah, ini sengaja ditulis begitu. Mereka hanya punya berapa? 1 roti saja. Kalau Alkitab sengaja tulis jumlah, ada angka di sana, saudara harus perhatikan baik-baik. Itu punya maksud. Oke? Ini penulis Injil Markus, si Markus ini bukan iseng aja. Sambil minum kopi dan makan pisang goreng, terus saya tulis 1 roti gitu. Enggak. Dia tulis ini punya maksud. Nah, mereka hanya bawa berapa? 1 roti di dalam perahu. Oh, jadi mereka dalam perahu lagi mau menyeberang juga nih. Ya. Lalu Yesus memberitahu mereka. Jadi kejadian sebelum ini tuh Yesus lagi berdebat sama orang Farisi. Ya. Nah, Yesus kasih peringatan buat para muridnya. Hati-hati. Jangan sampai kalian terkena ragi. Dia pakai kata ragi. Dari kelompok Farisi dan teman-teman Raja Herodes. Ini dari terjemahan Saudara Indonesia. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Jadi mereka saling berkata begini. Karena gak ngerti, mereka berkata satu dengan yang lain. Dia berkata begitu karena kita lupa membawa roti yang cukup. Roti yang mana? Yang 1 itu loh. Oke? Tetapi Yesus sudah tahu. Yesus tahu mereka ngomong apa. Apa yang mereka bicarakan. Lalu dia berkata kepada mereka, kenapa sekalian sampai bicara tentang kekurangan roti? Oke? Seharusnya kalian sudah bisa mengerti. Kalian ini terlalu keras kepala. Oh iya, itu saya juga ada di situ tuh. Kalian punya mata dan telinga, bukan? Kalau begitu kenapa sampai kalian tidak bisa melihat atau mendengar, bagaimana kalian sampai lupa kejadian yang kalian sendiri saksikan. Waktu aku menyobek-nyobek 5 roti untuk memberikannya kepada 5.000 orang, ada berapa keranjang penuh sisa roti yang kalian kumpulkan? Terus mereka dengan kompak menjawab, 12. Dan waktu aku menyobek-nyobek 7 roti untuk memberinya 4.000 orang makan, ada berapa keranjang besar sisa roti yang kalian kumpulkan? Mereka satu suara lagi menjawab 7 keranjang. Lalu dia berkata lagi kepada mereka, apakah kalian masih belum mengerti? Nah, saya waktu baca ayat ini dulu saya pikir, dia mau bikin mujizat lagi nih. Loh, benar gak sih? Dia mau bikin mujizat lagi. Anyway, saudara suka matematika? Kayak gak suka nih dari wajah saudara, gak suka matematika. Saudara perhatikan baik, itu ada matematika di sana. 5 roti, berapa orang makan? 5.000. 7 roti, berapa orang makan? Saudara bisa lihat gak? Ada satu
perbandingan di sana. 5 roti 5.000. 7 roti 4.000. Semakin banyak roti, semakin sedikit yang makan. Loh benar gak? Betul kan? 7 roti cuma 4.000. 5 roti 5.000. Dan sekarang cuma ada sisa 1. Wih, berapa ribu yang akan makan roti gratis lagi kali ini. Tapi Yesus tanya mereka, don't you get it? Kamu belum mengerti. Ini bukan urusan roti itu. Bukan urusan 1 roti yang kamu bawa dalam tas. Mungkin murid-muridnya lagi berantem juga tuh. Tinggal 1 roti. Si Petrus ngomong ke Yakobus, kamu makan ya? Tadi kan ada 10. Kenapa tinggal 1? Andreas mulai, enggak saya gak makan. Sambil ngomong saya gak makan tapi mulutnya sambil kunyah. Siapa yang makan? Kok tinggal 1. Yesus bilang bukan masalah itu roti itu. Saudara perhatikan murid-murid Yesus. Orang yang paling dekat dengan Yesus secara fisik. Masih belum ngerti juga. Bahwa urusannya bukan roti yang itu. Bukan roti yang mereka bawa. Tapi urusannya adalah roti yang berkata kepada mereka, ikutlah aku jadikan kamu penjala manusia. Tapi murid-muridnya belum klik, belum terbuka. Mereka masih pikir, 1 roti mati gua. Ntar nih kalau 10.000 datang gimana nih kita kasih makan, cuma 1 roti. Padahal Yesus berulang kali di setiap kesempatan kasih tahu, aku nih loh rotinya, bukan yang itu. Kamu makan roti itu, hari ini makan besok lapar. Kamu simpan, besok busuk. Setuju? Semua roti yang Yesus buat dalam mujizat punya expire date. Benar gak sih? Pasti di antara 5.000 itu ada yang simpan. Saudara percaya gak? Gak ngaku. Kalau saudara ada di situ, saudara simpan gak? Simpan gak? Rumah saudara masih jarak 60 km pulang. Saudara simpan gak? Nggak ada Grab, nggak ada Gojek. Saudara simpan nggak? Simpan. Nah saudara bayangin, kalau simpan, rotinya masih ada di situ. Mereka tinggalin Yesus loh, luar biasa tuh. Rotinya masih ada di sini, mereka tinggalin Yesus waktu Yesus bilang akulah roti hidup. Mereka masih simpan roti. Roti yang mereka simpan tuh bisa busuk. Karena semua roti itu ada expired date-nya. Bapak Ibu yang terkasih. Semua yang saudara simpan hari ini punya expire date. Uang saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, tabungan saudara, ada expired date-nya. Bahkan usia kita ada expired date-nya. Terus kita mau pergi ke sebuah tempat yang di sana tidak ada expired date-nya. Tempat itu namanya kekekalan. Betul? Di dalam kekekalan semuanya nggak ada expire date-nya. Tapi kenapa selama kita di sini kita sibuk cari barang-barang, benda-benda yang ada expire date-nya. Padahal kita mau pergi ke tempat yang tidak ada expire date-nya. Kita sibuk dengan uang, kita sibuk dengan pekerjaan. Penting. Tapi tahukah saudara bahwa tujuan terakhir kita ada di tempat yang disebut kekekalan. There is no expired date. Tapi kita lagi sibuk dengan barang-barang, dengan kebutuhan yang semuanya ada expired date. Karena Yesus bilang roti yang kamu makan ini, kamu jadi lapar lagi. Ada expired date-nya, best before. Tapi yang ini roti hidup, there is no expired date. Masihkah kita belum mengerti? Terima kasih sudah mendengarkan saya. Tuhan memberkati kita semua.